Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mahasiswa Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, Prodi PGSD angkatan 2017 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah pembelajaran kelas rangkap, yaitu tentang prospek pembelajaran kelas rangkap atau PKR. Sebelum kita mulai pembahasannya, marilah kita berkenalan dulu dengan personil dari kelompok 4. Oke teman-teman, yuk kita berkenalan dengan anggota kelompok 4 dan apa saja tugasnya. Yang pertama, saya sendiri, Ilmi Nahdliyatin, sebagai moderator dan editor. Penyusun makalah oleh Dwi Lestari Indah Ningtyas dan Eka Susanti. Penyaji pertama oleh Nihayatul Ainiyah. Penyaji kedua oleh Muhammad Nuruddin. Penyaji ketiga oleh Yulia Prastika. Dan yang terakhir penyaji keempat oleh Febriana Ayu Lestari. Pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh penyaji pertama, yaitu Nihayatul Ainiyah. Kepadanya kami persilahkan. Oke guys, kali ini kelompok kami akan membahas tentang apa saja prospek PKR. Apa yang akan kita bahas, apa saja? Nah, yang pertama yang kita bahas adalah PKR untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk yang kedua, PKR untuk mengatasi masalah demografis dan geografis. Yang ketiga, kebutuhan penelitian PKR. Nah, kita lanjut ya. Pembahasan yang pertama, yaitu PKR untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang pertama, mengupayakan secara sistematis dan terencana penerapan PKR di sekolah dasar, terutamanya di SD yang jumlah gurunya kurang dari 6 orang. Untuk yang kedua, yaitu meningkatkan wawasan dan kemampuan para guru SD dan calon guru SD dalam teknologi pembelajaran PKR. Untuk yang selanjutnya akan dibahas teman saya, Nuruddin. Selanjutnya yang ketiga, meningkatkan pelaksanaan peran kepemimpinan dalam upaya memperbaiki kualitas pendidikan dasar melalui pembimbingan dan pembinaan profesional guru SD dalam menerapkan PKR. Yang keempat, merintis pengembangan bahan belajar dalam sumber belajar yang berorientasi pada usia atau tingkat kemampuan atau multi-X oriented instructional materials atau untuk mendukung penerapan PKR di SD. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh penyaji kita yang ketiga, yaitu Yulia Prastika. Kepadanya kami persilahkan. PKR untuk mengatasi masalah demografis dan geografis. 1. PKR berdasarkan rombongan belajar atau kelas atau biasa disebut dengan multigrade. Contoh, kelas rendah, kelas 1, 2, 3, dan kelas tinggi 4, 5, 6 bila di SD itu hanya ada 2 orang guru. Masing-masing guru menangani suatu kelas rangkap secara terus-menerus atau bergilir posisi pada setiap 1 tahun atau 2-3 tahun. 2. Berdasarkan usia atau multi-age, tanpa terikat oleh administrasi kelas atau rombongan belajar. Misalnya, kelompok usia 6, 7, 8 tahun, 9, 10, 11 tahun, 12, 13, 14 tahun. Bila di SD itu ada 3 orang guru,
Masing-masing guru bertugas menangani secara tetap atau bergilir suatu kelas rangkap. Karena administrasi sekolah berdasarkan kelas, walaupun pendekatan pembelajarannya berdasarkan usia, pengadministrasian kurikulum, misalnya kehadiran, daftar nilai, dapat mengikuti sistem administrasi yang berlaku. PKR berdasarkan domisili rumah tinggal. Misalnya untuk kasus di pedesaan terpencil atau kampung laut. Dalam kasus ini, PKR diterapkan dalam sistem guru kunjung, di mana seorang guru datang mengunjungi tempat tinggal siswa dengan jumlah seadanya. Misalnya, di suatu tempat mungkin ada 5 atau 10 siswa yang meliputi anak dari berbagai usia atau kelas. Daerah jangkauan guru kunjung dibagi ke dalam berbagai pos belajar atau biasa disebut dengan learning station. Penugasan guru sesuai dengan jumlahnya didasarkan pada jumlah pos belajar yang ada. Seorang guru dapat bertugas secara terus-menerus untuk pos belajar tetap atau dapat pula bergiliran atas dasar mata pelajaran atau kurun waktu. Misalnya, berpindah setiap bulan. Untuk modul ini, administrasi siswa perlu dibuat lebih sederhana. Tidak lagi atas dasar kelas, tetapi atas dasar pos belajar dan usia. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh penyaji kita yang keempat, yaitu Febriana Ayu Lestari. Kepadanya kami persilahkan. Kebutuhan penelitian PKR. Selain sebagai pengajar, guru bertindak sebagai peneliti mandiri dalam upaya mendiagnosis dan memperbaiki kualitas pembelajaran di SD-nya. Namun demikian, untuk yang terakhir ini, guru SD selain perlu dilatih dalam menerapkan PKR juga dalam penelitian tindakan kelas. Rasanya hal ini akan dirasakan cukup berat oleh para guru. Karena itu, pada tahap realisasi PKR sebaiknya dilaksanakan penelitian kelas di mana guru hanya berperan sebagai guru. Fokus penelitian PKR antara lain sebagai berikut. 1. Pola pengelompokan siswa. 2. Pola penjadwalan. 3. Pemanfaatan sumber belajar. 4. Pola pengelolaan kelas. 5. Perencanaan PKR. Pemakaian model pembelajaran. 7. Pemanfaatan tutor sebaya, tutor lintas kelas, dan tutor tamu. 8. Pembinaan disiplin siswa. 9. Kemitraan sekolah dengan masyarakat. 10. Penerapan model PKR sesuai kondisi sekolah. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan dari kelompok 4. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas keantusiasan kalian pada presentasi dari kelompok 4 pada hari ini. Apabila ada materi yang kurang teman-teman pahami, teman-teman bisa bertanya pada grup pembelajaran kelas serangkap di WhatsApp. Kami tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.